pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Sahabat Sisi Lain, bertemu kembali kita dalam program YouTube Saleh Abdullah Channel. Sahabat Sisi Lain, bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga yang diikatkan pada ujung tongkat. Dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya, atau sebagai tanda-tanda panji. Bendera pertama kali digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera sejak berevolusi menjadi alat umum untuk sinyal dasar dan identifikasi. Bendera nasional adalah simbol patriotik dengan interpretasi luas yang bervariasi, sering termasuk asosiasi militer yang kuat, karena aslinya bendera memang dijadikan sebagai simbol kedaulatan. Bicara soal bendera, kembali kita diingatkan beberapa hari lalu atau persis pada 4 Desember 2022, di mana persoalan bendera bulan bintang yang menjadi kesepakatan kanun Aceh untuk dijadikan bendera Aceh kembali menuai polemik sehingga sempat terjadi tarik-menarik. Walaupun aparat kepolisian dari Polda Aceh ketika itu menjamin tidak ada pengibaran bendera, tapi di beberapa titik para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka tetap mengibarkan bendera itu. Betapa pentingnya bendera tersebut selama perjuangan 46 tahun. Kami mengundang kombatan GAM atau mantan kombatan GAM Swedi Sulaiman atau akrab disebut Adi Lawung. Beliau jejak karirnya di KPA juga PA, malah sempat menjadi juru bicara dari Partai Aceh. Saya kira narasumber kita malam ini sangat berkompeten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil Bung, Tengku atau gimana? Panggilan Aceh aja ya, Tengku ya. Terserah gimana ya, gimana nyamannya. Gimana nyaman? Oke, saya nyaman panggil Tengku. Tengku Adi Lawung, Anda mantan GAM. Apa yang Anda maknai terkait sebuah bendera? Sebenarnya kita bukan mantan GAM ini. Oh, Ya, tapi sampai hari ini GAM itu masih ada. oh masih ada. Ya. Oke. GAM itu masih ada. Kombatan GAM. Oke. Nah, jadi bicara soal bendera, ini sebenarnya bendera itu sangat penting gitu ya. Sekecil apapun organisasi itu tetap memiliki bendera. Apalagi yang kita ini bicara secara universal untuk Aceh. Jadi ya tentunya bendera itu juga sangat penting sebagai identitas atau jati diri. Karena kalaupun kita kemana-mana juga orang yang akan menyambut kita pasti juga akan melihat dan mempertanyakan Anda atau saudara dari mana, dari bendera yang mana ini. Termasuk Seperti Piala itulah. Dunia sekarang ya. Oh iya, Di mana bendera itu semua bendera, Oke. ya kan? Oke. Semua bendera. Ya, terkait dengan bendera bulan bintang yang masih terjadi polemik di tingkat pusat. Sebagai kombatan GAM, Anda sendiri menilainya seperti apa? Saya menilai kalau bicara soal bendera bulan bintang itu sebenarnya sudah clear. Selesai. Selesai setelah semua fraksi. Karena dari semua fraksi itu kan semua partai yang ada di Parlemen Aceh, di DPR Aceh. Di situ ada partai lokal, ada partai nasional. Mereka berbaur di situ. Ya. Kemudian mereka terkumpul dalam fraksi masing-masing. Saat bendera bulan bintang itu diparipurnakan dalam rapat atau sidang tertinggi di DPR Aceh. DPR Aceh. Dan tidak ada satu fraksi pun yang membantahnya, dan semua menerima. Ya kita pikir itu sudah selesai pada tahap regulasi dulu ya di Parlemen Aceh. Parlemen Aceh. Ya, kemudian kanun bendera itu yang dikemas dalam Kanun nomor 3 tahun 2013 itu tentunya ada koreksi-koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Ternyata
Itu di Kementerian Dalam Negeri ternyata pun tidak ada persoalan Tidak ada apapun. persoalan. Kalaupun memang harus dibatalkan misalnya atau dianulir, kanun itu tentunya harus dengan peraturan presiden kan. Ya, ternyata sampai hari ini juga tidak ada satu kalimat pun atau secari kertas pun itu tidak ada. Tiba-tiba muncul surat yang menyatakan ini tidak boleh gitu ya. Nah, cuman muncul surat tidak boleh untuk dikibarkan gitu kan. Tapi untuk pembatalan ya, untuk menganulir Kanun Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Aceh itu tidak ada. Kemudian juga satu hal lagi yang bahwa kalaupun misalnya ada PP ya, yang sekarang disebut dengan PP nomor 77 tahun 2007 itu. Itu juga induknya tidak tahu dari mana asalnya kan begitu. Ya. Dia dari undang-undang mana? Ya. Undang-undang mana yang memerintahkan lahirnya satu PP sehingga ada PP yang melarang bulan bintang sebagai bendera Aceh. Ya, ini Di kan UPA sendiri dibenarkan, bahkan dimandatkan untuk ada kanun tentang bendera gitu kan. ya persoalannya hari ini Aceh merasa ini sudah clear ya dari konteks regulasi. Iya, Tapi sudah. Jakarta merasa ini belum clear Ya, karena di situ disebutkan tidak menyerupai simbol-simbol atau lambang-lambang separatis dan asumsi bahwa kita sudah damai, ya kan? Nah, Jakarta bersikap seperti ini, Aceh sekali. Kan ini nggak pernah ketemu nih. ya, tapi yang intinya juga kita juga harus melihat pada pemaknaan bahasa dulu. Bahwa tadi bendera yang disahkan dalam kanun oleh DPR Aceh itu dianggap ada kemiripan dengan bendera separatis. Kalau kita bertanya balik, separatisnya yang mana dulu ini? Ya. Iya kan? Ya. Kalaupun misalnya dibilang GAM separatis, ya tentunya negara tidak bisa berdamai dengan separatisme kan. Ya. Artinya di sini bahwa secara de facto dan de jure bahwa GAM ini bukan separatisme. Sudah damai. Sudah damai ya, dan bukan separatis. Kemudian juga persoalan bendera itu tidak ada kemiripan dengan separatis. Karena itu bendera yang diproklamirkan oleh GAM saat almarhum ya mendiang yang mulia Paduka Wali Nanggroa Tengku Syed Ditirau Hasan bin Muhammad mendeklarasikan Aceh merdeka pada 4 Desember tahun 1976 ya dengan bendera itu. Jadi artinya Anda sebagai Kombatan GAM rela atau tidak rela misalnya kemudian Jakarta meminta agar diubah sedikit? Seingat saya, waktu Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Bapak Gamawan Fauzi, oleh Bapak Gamawan Fauzi, itu pernah dicoba untuk disodorkan ke Aceh ini bendera alam pedang. Bendera alam pedang. Nah, kalau misalnya bendera alam pedang diberikan untuk Aceh sebagai pengganti bulan bintang, Ya. mungkin saya orang yang pertama menerima juga. Ya. Tapi ada catatan. Nah, makanya di sini nih, karena ini bicara konteks di bawah perdamaian juga ini, ya. Tapi ada catatan. Catatannya apa? Apa catatannya? Ketika bendera alam pedang berkibar dulu di Aceh, Aceh ini adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di atas tanahnya. Iya kan? Ya. Jadi kalau hari ini ada Kalau hari ini pemerintah Indonesia mendorong alam pedang itu saya orang yang pertama menerima. Tapi kalau mau dikasih, kasihlah semuanya. Oh gitu. Kasih kemerdekaan Aceh balik, plus dengan kedaulatan tanahnya. Baru bendera alam pedang itu kita kibarkan di Aceh. Itu lebih fair kan? Tetapi tapi ingat, catatan lain bahwa di dalam MOU Helsinki, kedua belah pihak tidak berbicara pada kemerdekaan dan juga tidak berbicara pada otonomi khusus. Ya kan begitu dia. Ya, jadi kalau ada orang-orang misalnya hari ini kelompok-kelompok yang membawa bendera alam pedang itu, justru mereka lah yang ingin memisahkan diri gitu ya. Saya tidak katakan itu. Nah, ya kan? Ya, saya tidak katakan Tapi itu. Tapi saya bicara pada apa historis. yang mau diserahkan oleh pemerintah Indonesia kepada Aceh waktu itu.
Dan ingat kali saya itu. Dan pernyataan yang saya sampaikan ini bahwa kalau Alam Pedang dikasih untuk Aceh, sekalian dengan pengembaliannya status Aceh sebagai sebuah negara yang merdeka dan tanahnya mempunyai kedaulatan utuh, itu sudah saya sampaikan. Bahkan waktu itu saya face to face, langsung saya sampaikan face to face ke Pak Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu, dan juga di depan Forkopimda Aceh. Ya, ini. Waktu itu saya masih sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRK video waktu itu. Saya sampaikan itu ke Pak Menteri dan di depan Forkopimda Aceh. Ada Pak Kapolda, ada Panglima di situ kan, ada Pak Gubernur. Jadi saya sampaikan. Ini menarik. Saya membuka kembali memori saya. Saya pikir Alam Pedang itu hanya sebatas ikon, tapi ternyata ada persoalan ideologi di situ ya. Ketika itu Aceh berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat dengan benderanya Alam Pedang gitu ya. Oh iya. Jadi kalau didorong Alam Pedang itu lagi berarti harus dikembalikan ke Harus itu. Iya. Karena kan itu bendera sangat Aceh. Bertindak sebagai negara 5 besar di dunia kan. Iya kan? Kita bisa lihat sejarah kita yang di masa lalu. Oke, lepas dari Alam Pedang itu masa lalu misalnya. Kembali lagi kan Mualim ketika 15 Agustus 2022 lalu ketika memperingati Hari Damai Aceh, beliau mengatakan bahwa bendera akan naik dengan sedikit-sedikit ada perubahan. Ya kan? Anda sendiri gimana? Ya, perubahan itu memang harus dibicarakan. Tidak cukup di Aceh gitu ya, juga dengan Jakarta gitu ya. Ya, bahkan libatkan pihak penjamin keamanan dan politik perdamaian ini. Siapa? CMI, Crisis Management Initiative, yang libatkan. Apalagi di poin terakhir di MOU juga disebutkan kan, apabila ada sesuatu perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah Indonesia dan pimpinan politik tertinggi Gerakan Aceh Merdeka, maka persoalan itu dikembalikan kepada CMI. Untuk kembali dibahas supaya diambil satu kesimpulan dan keputusan mengikat para pihak kembali. Ya, ini kan sudah lebih 10 tahun. Ya kan, tapi tidak juga masih ada polemik kan. Ya, inilah sebenarnya Pak Saleh secara dalam nuansa podcast sisi lain ini juga nantinya bisa langsung menanyakan misalnya kepada siapa yang berhak memberikan penjelasan itu kepada pemerintah pusat secara langsung. Ya, kenapa mereka bisa menahan keinginan rakyat Aceh yang sudah disahkan oleh perwakilan rakyatnya yang ada di DPR Aceh? Kenapa harus di call down sampai puluhan tahun seperti ini? Anda setuju dengan asumsi Jakarta sengaja memainkan ini? Saya memang melihat ini mereka sudah tidak lagi bermain di ranah regulasi. Karena kalau bermain di ranah regulasi, ini memang sudah kalah telak di situ. Ya, tidak ada alasan lagi. Bahasa gamblangnya sudah kalah telak. Nggak ada lorong lagi untuk dia bisa keluar di situ. Karena pemerintah Aceh bersama DPR itu sudah clear. Bahkan sudah di lembaran daerah kan. Ya kan? Ya, hanya saja ketakutan yang berlebihan gitu, ada parnonya di level pemerintah pusat sehingga mereka memainkan psikologis politiknya. Kenapa parno? Kenapa mereka parno? Ya kan terbayang-bayang bahwa ini ketika bendera bulan bintang ini berkibar seakan-akan Aceh sudah merdeka kan. Padahal kita sudah dikunci. Di MOU itu tidak bicara pada ranah merdeka. Di MOU dibicarakan persoalan pemerintahan sendiri. Iya kan? Iya. Jadi janganlah berpikir yang berlebihan. Artinya tanda kutipnya mindset kita ini jangan sampai terhantui dengan bayang-bayang, apalagi bayangan kita sendiri. Ya, soal MOU itu juga selaras sebenarnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan hak-hak politik ya. Jadi kayaknya selaras juga gitu. Tapi jadi bingung juga kita kenapa jadi politik. Tapi ada juga yang berasumsi PA, khususnya PA sengaja memainkan isu bendera ini karena nggak punya konten lain. Konten kita banyak. Menjelang pemilu misalnya.
Enggak, ini kita tidak bermain menjelang pemilu dengan persoalan bendera. Kita juga punya konsep-konsep lain. Cuman kenapa juga PA kadang-kadang sering membicarakan soal bendera? Karena juga publik sering bertanya. Baik itu dipertanyakan lewat media resmi, dipertanyakan di forum-forum resmi, atau juga dipertanyakan lewat media sosial. Sebagai wakil rakyat Aceh, Iya kan? yang memperoleh suara mayoritas di parlemen Aceh. Ya kan dipertanyakan. Bahkan tidak dari para kader-kader PA yang bertanya pada itu persoalan bendera itu. Bahkan yang secara menyeluruh rakyat Aceh juga mempertanyakan sejauh mana soal bendera ini bla bla segala macam. Ya, dari 18 kursi sekarang PA di Partai Aceh di Parlemen Aceh, boleh kita katakan mayoritas itu adalah mantan kombatan GAM. Tapi hari ini nggak ada juga tuh suaranya terkait masalah tindak lanjut dari regulasi bendera ini. Terkesan diam semua tuh. Ya, ini kan kemarin juga kembali dibicarakan saat pihak DPRA itu melakukan pertemuan dengan puluhan lembaga-lembaga yang ada di Aceh, civil society dan lembaga-lembaga atau stakeholder lainnya yang ada di Aceh. Karena di 2023 pun nantinya pihak Badan Legislasi DPR RI sudah memasukkan upaya revisi UU PA gitu. Nah, jadi di situ memang tidak dibicarakan secara khusus persoalan bendera dalam revisi UU PA. Kenapa? Karena bendera ini sudah selesai secara regulasi. Artinya sudah titik itu. Bicara soal bendera itu sudah closing statement sebenarnya. Buntu ya, walaupun buntu sekarang. Sekarang sebenarnya enggak buntu, cuma pemerintah Indonesia yang membuntu-buntui. Bagi kita Aceh ini enggak buntu. Gitu. Enggak buntu. Karena ini sudah selesai. Menurut Anda, apakah alasan selama ini, alasan Jakarta terlalu mengada-ngada? Iya juga. Iya juga. Iya juga. Iya. Serius benar. Oke, di hampir setiap kemarin 15 Agustus, kemudian setiap 4 Desember, selalu walaupun dilarang bendera itu naik. Termasuk kemarin di beberapa daerah di Pasir, di Perla, di Aceh Jaya, malah di Pidi juga naik. Kenapa ini bisa terjadi? Hasrat jiwa. Hasrat jiwa. Misalnya saya bertanya balik ke Pak Saleh. Walaupun hari ini Pak Saleh belum pernah mengibarkan bendera bulan bintang itu. Ada enggak niat di hati kecil Pak Saleh itu, kapan sih saya bisa kibarkan bendera bulan bintang itu? Minimal bisa di depan rumah saya sendiri. Ada enggak niat di hati kecil sebagai rakyat Aceh gitu? Sebagai rakyat Aceh. Iya. Ada enggak? Jawab dulu nih. Ada. Begitu. Karena saya masih yakin bahwa semua rakyat Aceh ini berkeinginan sekali untuk bisa melihat bahwa dengan naiknya bendera itu, inilah jadi hasrat tuh ya. Ya hasrat jiwa. Walaupun itu 10 menit, walaupun itu 20 menit. Yang penting udah naik tiang, mereka naikkan dengan lantunan azannya, diturunin lagi. Yang penting bulan bintang itu sudah naik. Saya tidak paham karena saya bukan kekuatan GAM. Kenapa bendera itu sudah dinaikkan tuh harus didahului dengan azan? Ya, ini kan mungkin bisa jadi informasi buat masyarakat. Karena semua pengibaran bendera itu ada yang mengiringinya. Kalau nggak lagu ya azan gitu ya. Indonesia hari ini ada musiknya. Mengibarkan bendera merah putih dengan lagu Indonesia Raya. Negara Malaysia juga dengan lagunya. Jadi semua negara yang melakukan giat pengibaran bendera, pengibaran benderanya tetap diiringi oleh lagu kebangsaannya. Minimal dengan lagu daerahnya. Ya kan? Tingkat jer-jeran barisan para pemain bola, kita lihat di Piala Dunia juga sebelum bertanding, sebelum tos salaman sesama pemain, lagu kebangsaan. Pihak panitia FIFA memberikan hak waktu kepada pemain itu untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Oke. Tengku Suedi Sulaiman atau Tengku Adi Laut. Kembali lagi pertanyaan saya.
sampai kapan rakyat Aceh bisa atau menanti bendera ini bisa naik dengan sempurna? Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Komite Peralihan Aceh atau Partai Aceh sebagai pemegang kekuasaan di hampir beberapa wilayah? Kalau bicara waktu, saya pikir tak lama lagi ya. Cuman tak lama lagi ininya yang kapan ini ya? Tidak ada titik, koma Tidak ada terus. titik ya, ya kan? Nah, karena begini, kalau misalnya saya bilang besok, lusa, kalaupun tidak terjadi nanti saya jadi sasaran. Ya, Ya kan begitu. ya, Terus nanti ada juga yang mengkompori bahwa seakan-akan saya melalui podcast sisi lain ini ya, menyebar provokasi, kan ya, begitu. ya, ya. Nah, tapi semua ini sudah Tengku Malik Mahmud Al-Haitar selaku Wali Nanggro. Ini juga sudah membicarakan langsung dengan berbagai pihak di level nasional dengan pemerintah pusat. Karena sebelum COVID kemarin itu bahkan Presiden Jokowi sudah menunjukkan Pak Muldoko selaku Ya, KSP sekarang itu untuk membuat list dulu apa saja kendala-kendala yang masih ada di Aceh dari mandat perdamaian ini. Kemudian ini harus diselesaikan segera. Itu sudah dimandatkan sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Muldoko waktu itu. ya, Dan dari pihak Aceh yang hadir waktu itu adalah Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, ya, kemudian Haji Zakir Manas, Haji Ayub Abbas, Haji Kamarudin Abu Bakar, ya. ya, dan beberapa petinggi KPA lainnya ketemu langsung di istana. Cuman Tengku Swedi, COVID waktu itu. iya COVID. Tengku Adi Lawung merasa nggak bahwa ada nggak indikatornya salah satu misalnya penyebab suara Partai Adat itu jatuh karena memang hal-hal seperti ini yang belum terwujud. Sehingga masyarakat agak ragu-ragu nih. Wih, pegang, mau bendera dah HIPI, misalnya begitu. Kita juga mendengar ocehan-ocehan rakyat yang semacam ini juga sering kita dengar di lapangan. Akan tetapi ketika kita memberikan pemahaman, penjelasan Oke. bagi orang yang cara berpikirnya itu bersih ya, mereka bisa memaklumi, ya, bisa memaklumi. Kemudian ya bagi orang yang memang dia tidak ada niat yang jernih ataupun ada ya tanda kutip ada tikungannya, jadi ya menganggap bahwa ini apalah ocehan biasa macam Pak Saleh bilang tadi, seakan-akan Partai Aceh dan KPA hari ini untuk bisa mendapati kursi di DPR itu hanya menggaungkan bendera-bendera, padahal itu tidak hanya pada bendera saja. Sekarang itu macam saya katakan tadi, bicara bendera ini sudah selesai, ya sudah closing statement dia itu. Ada hal-hal lain yang penting dibicarakan hari ini. Ada nilai tawar lain, ada program lain yang perlu di-share yang ditawarkan ke masyarakat menjelang ketika nantinya misalnya kita dari KPA ini, dari GAM, dari Kombatan, kemudian dari PA ini sudah menduduki tampuk kekuasaan di Aceh kembali. Ya, ada tawaran-tawaran yang real, yang langsung azas manfaatnya dirasakan oleh. Tapi sudah 15 tahun tuh kursi jatuh terus. Ya itu jatuhnya kursi tidak karena teman-teman PA yang ada di DPR tidak bekerja. Mereka bekerja sangat dan bekerja keras di lapangan. Makanya setiap kebutuhan rakyat itu teman-teman DPR juga hadir. Ya, anggota parlemen bekerja, para bupati wali kota juga bekerja, gubernur juga pernah dipegang oleh kader dari ataupun Kombatan GAM. Tapi kan ini soal trust, soal kepercayaan publik. Dan grafiknya memang turun terus nih, dari 33 menjadi 28, menjadi 18. Ya itu juga diproses oleh regulasi yang sekali pemilu sekali berbeda, sekali Berbeda-beda pemilu sekali terus. berbeda. Sehingga harus ada penyesuaian terus.
Iya. Hmm. Kan negara yang paling banyak regulasi ini kan negara Indonesia nih. Undang-undangnya saja berapa ribu tuh. Ya, saya kembali ke pertanyaan awal. Dalam 15 Agustus yang lalu, Mualim mengatakan ada sedikit perubahan-perubahan. Bagaimana mekanisme perubahan itu dilakukan nantinya? Jadi musyawarahkan lah para pihak. Dimusyawarahkan. Ini apa perlu secepatnya supaya ada kepastian hukum atau kapan? Kira-kira menurut Anda itu, kalau Anda sendiri secara pribadi itu mentargetkan apakah di Kalau saya begini, barangkali lah ya melalui podcast ini pemerintah pusat bisa mendengarkan pembicaraan kita pada malam hari ini ya. Jadi kalau memang pemerintah pusat itu benar-benar menginginkan adanya perubahan di bendera Aceh, itu harus segera. Mereka jangan terlalu diam. Oh, harus ada tim gitu ya? Ya, ini kan pemerintah pusat terkesan omongan doang nih. Banyak hal yang hanya omdo gitu. Coba kalau misalnya hari ini dia bicarakan, besok dibentuk tim, lusa tim bekerja, bulan depan selesai. No action talk only. Iya. Jadi ini tidak susah kita bicarakan soal kalau misalnya mau diubah itu tidak susah. Asal duduk bersama. Duduk bersama. Dan Anda siap menerima perubahan itu asalkan diputuskan dengan musyawarah dan duduk bersama gitu. Iya. Iya. Kenapa pun cerita masyarakat hari ini dia menunggu bendera. Iya. Menunggu bendera. Kalau saya flashback ke bawah itu ke belakang, saya flashback ke belakang apa yang saya sampaikan ke Menteri Dalam Negeri waktu itu. Kalau misalnya pemerintah Indonesia menganulir Kanun nomor 3 itu tentang bendera bulan bintang yang sudah ada hari ini, ya, saya juga bisa menerima. Saya juga bisa menerima. Ya. Tapi di sini ada pertanyaan saya juga, ada syaratnya. Apakah negara nantinya mampu menjamin stabilitas politik dan keamanan di Aceh? Ya. Karena hari ini saja bendera itu juga ada pihak ketiga Yang mengibarkannya yang mengibarkan di luar negeri. Ya entah di mana-mana lah. Konon lagi itu ditolak. Sementara di MOU terkunci, tidak ada lagi Ya. bicara merdeka. Artinya ketika bendera ini disahkan di Indonesia, siapapun yang mengibarkan di luar sana secara hukum, dia bisa digugat ya. Itu dia, bos. Ya. Jadi saya pikir ini Indonesia sebenarnya harus bersih cara berpikirnya itu. Kalau ini bulan bintang ditolak untuk Aceh, katakanlah hari ini HP ini jadi bendera nih, katakanlah ya. Ya. Ini warnanya ini jadi bendera. Besok disahkan dan dikibarkan di Aceh dengan menolak bulan bintang tadi. Ada pihak ketiga mengambil bulan bintang itu memproklamirkan kembali kemerdekaan untuk Aceh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap stabilitas politik dan keamanan di situ? Apakah negara sanggup menjamin tanpa korban jiwa? Itu satu. Yang kedua tadi juga, jika alam pedang dikembalikan ke Aceh, ada enggak jaminan juga diikutsertakan pengembalian kemerdekaan Aceh dan keutuhan kedaulatan Aceh kembali? Lagi-lagi juga di situ merdeka kan? Ya. Tadi kita tidak bicara merdeka, bicara pemerintahan diri sendiri. Yang termaktub di MOU kan itu. Ya. Hanya tinggal ganti aja dari lambang Pancacita ke lambang bulan bintang kan gitu kan. Benderanya kan. Iya itu dia. Makanya ini harus kita berpikir nih. Pemerintah ya saya pikir pemerintah ini harus bijak. Ya. Cobalah mungkin ya pemerintah bisa istikharah dulu lah. Ya. Seperti itulah kalau saya bilang. Oke. Rejim terus berganti, tapi persoalan belum pernah selesai. Baik, terima kasih Tengku Adi Lawung atas kehadirannya pada perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin membuka wacana setiap pengambil keputusan atau penentu regulasi di negeri ini. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami.
Kami tidak mengambil kesimpulan, Andalah yang berhak mengambil kesimpulan. Tapi satu hal yang harus kita pegang bersama, berbeda tentu tidak berdosa. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.